Ya, permainan para Garuda Muda terlalu memaksakan, terutama Dinan Yahdian Javier berapa kali selalu memaksakan ketika bola sudah dikuasain, ada marking para pemain Australia, dia tidak mencoba untuk back pass. Daniel De Silva, Daniel Peter, tekanan pada Galloway. The Saint, De Cunha, Burgess, masih Burgess, ke depan langsung. Ada Joshua Sotiro, masih Joshua. Berhasil debut para pemain Indonesia. Menguasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Masih 0-0 hingga menit ke-14. Fatur Rahman, ada Ilhamuddin Armain, Evan Dimas Darmono. Sedikit lebih baik, Bung, di awal-awal menit ini dibanding pertandingan pertama di menit-menit awal saat melawan Uzbekistan. Ya, mendominasi, mengambil inisiatif. Memang sampai dengan menit ke-13 ini para pemain kita sudah memilikinya, sudah mendapatkannya. Tinggal bagaimana ketika mereka mau mencoba untuk membongkar lini pertahanan dari Australia. Variasi serangan harus lebih diperbanyak lagi. Shannon Brady berbahaya, syuting langsung tadi, namun terlalu jauh. Syuting dari nomor punggung 9, Brandon Borrello, yang menciptakan gol ke gawang Uni Emirat Arab kemarin. Ya, pemain Brisbane ya, capnya baru 7, kemudian juga usianya juga masih muda, 19 tahun. Brandon Borrello mempunyai kekuatan dalam melewati pemain belakang. Ini yang harus diwaspadai oleh Hansamu Yama Pranata, kemudian juga Sahrul Kurniawan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Joshua Sotiro terhadap Dinan Javier. Nampak Hansamu Yama Pranata. Argianto langsung dia ke depan. Umpan yang sangat cantik dari Argianto kepada Ilhamuddin Armain. Ke belakang dia ada Fatur Rahman. Ada Evan Dimas Darmono. Argianto. Ada Sahrul Kurniawan, melebar dia ke kanan. Ada Putu Gede. Bagus sekali pada Dinan Javier. Masih Dinan Javier. Cantik sekali Dinan. Masuk kotak penalti. Terlalu lama kehilangan kesempatan tadi atau momen untuk melepaskan umpan silang ke kotak penalti, Bung Supri. Ya, ini yang saya katakan ya. Bagaimana momentum selalu hilang ketika bola sudah dikuasai dengan sangat-sangat baik oleh Dinan Yahdian Javier. Berapa kali dia sudah mendapatkan peluang untuk melakukan crossing. Nah, selama ini selalu menjadikan terkendala oleh Dinan. Sundulan tadi dari Dinan Javier masih terlalu jauh dari gawang Jordan Turtel. Nampaknya Paul Ocon pun mampu memainkan variasi apapun dengan mengganti hampir 5 pemain, Bung, di pertandingan ini dibanding Indonesia yang hanya 2 pemain, yaitu Mukhlis Hadining dan juga kiper penjaga gawang Raffi Mudianto atau Paulo Sitanggang. Iya, memang Paul Ocon menempatkan 4 ya, 4 pemain belakang flat di situ. Ada pemain yang memang di pertandingan pertama dimainkan, Cameron Burgess, kemudian juga Galloway, ya, kemudian juga ada Stephen Gilligor yang menjadi kekuatan untuk lini pertahanan. Terutama di lini tengah mereka juga banyak pergantian pemain. Rotasi dalam sebuah event turnamen yang seketat ini memang sangat dibutuhkan untuk menjaga ritme atau mendapatkan peluang yang begitu maksimal. Bagaimana ketegasan wasit Abdurrahman Abdu untuk meminta diulang tadi bola agar berada dalam posisi yang tepat. Serangan balik dari Australia maksudnya kepada Joshua Sotiro, namun bola terlalu jauh. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Atau ada Putu Gede Juni Antara akan melakukan. Pendek dia ada Evan Dimas Darmono. Kembali pada Putu Gede, dicuri tadi oleh nomor punggung 14 yaitu De Silva Daniel Peter. Umpan yang tidak terarah dari Sahrul Kurniawan menjadikan lemparan ke dalam buat Australia. Oh, untuk Indonesia nampaknya Putu Gede tadi, Dinan Javier kurang cermat menguasai bola. Diserobot atau dicuri saja oleh para pemain Australia. Ke belakang tadi
Woodcock, ada Burgess, Gligor, Shane Decunya, ke belakang dia kepada penjaga gawang Jordan Curtel, ada Burgess lagi, langsung ke depan Burgess, dipotong tadi, intercept yang cukup bagus dari Sahrul Kurniawan. Ini bukan sedikit lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan pertandingan pertama, Bung. Betul, dari time yang dilakukan sudah sangat baik. Penetrasi tanpa pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Dinan ya, yang selama ini selalu mengeksploitasi dari sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Ya pemirsa, harus hati-hati Indonesia dengan penjuru ini karena memang para pemain Australia mempunyai postur yang sangat tinggi atau lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia. Dan acap kali para pemain Indonesia kesulitan dengan umpan-umpan silang. Nampak Raffi Burdianto dan juga nomor punggung 7 yaitu Shannon Brady. Tendangan penjuru buat Australia. Daniel Peter lakukan sudah ke gawang, maksudnya disundul tadi hampir saja. Dan benar saja, Bung. Ya. Kalah selalu, kalah para pemain Indonesia dengan umpan silang. Ya, harus berani duel, harus berani untuk mencoba untuk menghalau ataupun menghalangi para pemain Australia. Untuk lompat, Bung. Ya, intinya hanya sebatas lompat itu akan sedikitnya mengganggu para pemain Australia untuk enak menerima umpan dari sepak pojok. Terlihat bagaimana pemirsa. Kemudian juga posisi ketika marking, Bung Adi. Jangan sampai hanya sebatas memarking lawan, tapi tidak melihat posisi gawang kita. Berbahaya pemirsa. Bola yang kosong tadi didapatkan oleh Joshua. Bagus sekali. Paulo Sitanggang, masih Paulo Sitanggang. Umpan terobosan, masuk kepada Ilhamuddin. Berduel dengan Galloway. Tidak mampu nampaknya Ilhamuddin Armain. Ya, ada sedikit keterlambatan, Bung Hadi, kalau saya bisa katakan. Bagaimana Paulus Sitanggang sudah mendapatkan bola sangat baik, kemudian tinggal mendorong, memberikan bola-bola terupas kepada Ilhamuddin. Sedikit terlambat. Lempar ke dalam Muhammad Fatur Rahman. Siapa yang akan diberikan? Masuk kepada Muklis Hadining. Kosong nampaknya para pemain Indonesia. Untung saja terlihat ada Putu Gede. Sliding bola tadi. Lempar ke dalam Woodcock tadi. Sudah pada Joshua Sotiro. Disergap tadi dengan sangat cepat oleh Putu Gede Juni Antara. Woodcock. 2-1. Masih Woodcock. Siapa yang akan diberikan? Dipotong tadi oleh Putu Gede. Ada Borello. Argianto tadi mensergap bola. Berduel tadi Paulo Sitanggang dan juga nomor punggung 14 De Silva Daniel. Tendangan bebas buat Australia. Galloway ke belakang pada Shane Decunya. Ada Burgess. Hasil disergap tadi oleh Hargianto. Decunya. Brown Jordan. Nomor punggung 14 Daniel. Masih Daniel. Masuk depan Shane Brady. Borello. Brady. Ke belakang ada Galloway. Dibuang tadi oleh Muhammad Fatur Rahman. Akselerasi yang dilakukan oleh Galloway. Ya, harus berhati-hati, Bung, terutama lini tengah ya. Evan Dimas ketika mencoba Paulus Sitanggang ketika mencoba untuk melakukan pressing ya. Beberapa kali para pemain Australia begitu bebas, kemudian pergerakan tanpa bolanya tidak ada yang mengawasi atau memarkingnya.
Dan para pemain Australia juga jangan terlalu enak untuk melepaskan umpan silang ke kotak penalti, Bung. Ya, intinya di situ bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Bagaimana Putu Gede, kemudian untuk Putu Gede yang berposisi sebelah kanan harus mencoba selalu menghalangi atau meminimalisasi crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain Australia, dan di sebelah kiri pun juga yang dilakukan oleh Sahrul pun seperti apa yang dilakukan oleh Putu Gede. Ilhamuddin Armain ke belakang daripada Muhammad Fatur Rahman. Ada Hansamu Yama Pranata, Sahrul Kurniawan, Paulo Sitanggang kembali ke belakang. Ilhamuddin Armain, Fatur Rahman langsung ke depan, masuk kepada Muklis Hadining, dipotong tadi oleh Sedekunya. Ada Evan Dimas berdua dengan Galloway, masih Evan Dimas. Tackling yang sangat cantik dari Galloway, membuang bola tadi, Bung. Ya, masih sangat kesulitan ya para pemain kita, terutama untuk sedikit mampu masuk sepertiga area pertahanan dari Australia. Jarak antara Evan Dimas, Paulo Sitanggang, kemudian Maldini juga masih belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nampak penjaga gawang Jordan Turtel yang nampaknya mengalami kram, sehingga harus mendapatkan perawatan dari ofisial kesehatan yang sekrus. Di ajang AFC, Australia bukanlah tim yang tidak diunggulkan, Bung. Selalu menjadi favorit. Betul, 4 kali mereka selalu masuk ya. Tahun 2010, kemudian juga 2012 ya. Grafik mereka pun juga sebenarnya juga sangat baik. Dari tahun 81 sampai 2013 mereka selalu masuk berkompetisi di Piala U19. Indra Safri, pelatih Garuda Muda Indonesia. Argianto, langsung dia ke kotak penalti. Ada Dinan Javier, bagus sekali Dinan. Masih Dinan, Paulo Sitanggang ke belakang dia. Sudah kepada Putu Gede, namun menyentuh Joshua tadi. Dinan Javier dicuri oleh Joshua. Masih Joshua. Nomor punggung 16 Brown Jordan Woodcock. Joshua ke tengah dia. Hampir saja terjadi salah pengertian di antara para pemain Indonesia. Paulo Sitanggang, masih Paulo Sitanggang. Ke kiri dia ada Muhammad Fatur Rahman. Ilhamuddin Armain, masih Ilhamuddin. Evan Dimas Darmono, melebar dia ke kanan. Dinan Javier, Hargianto, kurang cemat umpan dari Hargianto. Langsung umpan terobosan. Ada Ilhamuddin Armain, masih Ilham. Terlalu lama namanya Ilhamuddin Armain. Kehilangan bola Indonesia. Nomor punggung 16 tadi bantu pertahanan dari Australia. Umpan terobosan masuk kepada Shannon Brady, berhasil dipatahkan tadi oleh Putu Gede. Kuasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Paulo Sitanggang langsung ke depan, bagus sekali Ilhamuddin, diburu tadi keluar dari serangnya Jordan Turtel. Gagal dari dijangkau atau diraih oleh Ilhamuddin, bahwa umpannya cukup baik, Bung. Betul, ini yang saya katakan ya, bola-bola terupas. Karena para pemain kita, terutama Ilhamuddin, kemudian juga Dinan Javier punya kecepatan. Bola-bola terupas inilah yang sedikitnya mampu memberikan shock terapi untuk penjaga gawang Jordan Turtel. Dekunya, ke tengah dia maksudnya, hasil dipatahkan oleh Dinan Javier. Peter tadi, Daniel De Silva, Gligor, Galloway, masih Galloway, bebas sekali Galloway. Ada Burgess, Joshua, sudah kepada Daniel Woodcock.
Berhasil dicuri tadi. Bagus sekali. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 16 Brown Jordan terhadap Putu Gede. Ya, intercept yang sangat baik ya dari Hargianto ya. Memang inilah yang mereka harus upayakan, mencoba mengambil inisiatif, mencoba untuk melakukan penekanan, terutama untuk memenangkan lini tengah dari timnas kita. Kekuatan kita selama ini adalah bagaimana Hargianto, Paulus Sitanggang ketika mereka mempunyai bola atau menguasai bola, kemudian pergerakan tanpa bola dari Evan Dimas yang selalu untuk bisa mampu menyupport Ilhamuddin dan Dinan Yadian Javier. Bagus sekali. Hansa Muyama Pranata mampu membaca arah pergerakan dari para pemain Australia. Pergerakan dari Brandon Borello tadi berhasil diantisipasi dengan sangat cantik oleh Hansa Muyama Pranata. Bola dikuasai oleh Putu Gede. Ada Sahrul Kurniawan. Melebar dia ke kiri. Pendek. Ada Hansa Muyama Pranata. Langsung ke depan. Ada Ilhamuddin Armain. Terlalu jauh dan lebih dekat dengan penjaga gawang Jordan Turtel. Ya, untuk Australia sendiri pun sebenarnya juga gaya bermain mereka juga gaya yang monoton, Bung. Variasinya tidak begitu banyak karena hanya mengandalkan kecepatan dari Brandon Borello, kemudian Shannon Brady untuk sebelah sisi pertahanan dari Putu Gede. Silva tadi, Borello, umpan terobosan berbahaya, dipatahkan dengan sangat cantik tadi umpan terobosan. Hampir saja didapatkan oleh Joshua Sotiro. Cantik sekali penjaga gawang Raffi Murdianso. Umpan terobosan dari Borello pada Joshua Sotiro. Ya, sebuah trupas yang sangat luar biasa, sangat baik, dan keberanian Raffi untuk keluar dari sarangnya memang sangat tepat. Samuyama Pranata berhasil mematahkan serangan yang dibangun tadi oleh ada Silva, Argianto, ada Evan Dimas, Paulo Sitanggang, masih Paulo. Lebar dia ke kanan, Putu Gede Juniantara, Dinan Javier menjemput bola, kembali kepada Putu Gede, Muhammad Hargianto, Hansa Muyama Pranata, Paulo Sitanggang. Ada Ilhamuddin, tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Ilhamuddin karena dicuri tadi atau dicocor saja oleh Galloway. Brown Jordan, ada Burgess, Woodcock, Burgess langsung sapu bola ke depan. Tidak ada rekan para pemain Socceroos Australia, sehingga mudah saja buat penjaga gawang Raffi Murdianto yang dicadangkan di pertandingan pertama karena memang menurut staf pelatih dari Indonesia bahwa Raffi Murdianto masih mengalami cedera bahu. Ya, memang menarik ya bagaimana komposisi para jajaran pelatih bahwa menempatkan pemain atau memilih pemain yang memiliki kebugaran 100%. Ini yang menjadikan selama ini perform dari para pemain Garuda Muda selalu dalam perform yang sangat baik. De Silva bagus sekali. Masuk kotak penalti. Untung saja hasil dihadang oleh Hansa Muyama Pranata, dan umpan-umpan seperti ini ya, membahayakan, Bung. Betul, harus fokus, tidak hanya sebatas melihat pemain, tapi juga harus menjaga atau kemiringan, memposisikan diri ketika bertahan, menempatkan badan kita antara gawang dan lawan. Ini adalah sebuah prinsip seorang pemain belakang itu ketika melakukan penjagaan dengan lawan. Tendangan penjuru buat Australia. Kembali waspada harus ditanamkan oleh para pemain Indonesia karena para pemain Australia mempunyai postur cukup tinggi melebihi para pemain Indonesia. Nampak Joshua Sotiro akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berhasil dipatahkan oleh Hargianto. Ada De Silva, masih De Silva, berhasil dicuri oleh Ilhamuddin. Masih Ilham, sendirian dia, siapa yang akan diberikan, berusaha dikejar oleh Dani De Silva. Umpan yang salah kepada Evan Dimas berhasil disergap tadi oleh Burgess, sehingga selamatlah pertahanan Australia dari serangan balik Indonesia yang sangat cepat. Garuda Muda Indonesia tentu sangat membutuhkan hasil
kemenangan atau poin 3 untuk memperbesar atau menjaga peluang yang maju ke babak perempat final. Putu Gede langsung kotak penalti. Ada Hadining. Cukup mudah buat Burgess nampaknya. Shannon Brady. Ada Borello ke belakang. Ada Woodcock. Brown Jordan. Burgess. Bekunya Gligor, kapten ke-11. Masih Gligor. Pelanggaran tadi nampaknya terjadi. Ya, menarik Bung Adi, gaya bermain para pemain Australia ya. Di situ ada Gligor, kemudian Shannon Brady. Mereka hanya memainkan tempo, ritme, kemudian mampu sekali-kali bermain flank atau ingin mendapatkan peluang-peluang dari bola-bola crossing. Ini yang harus dipadai oleh para pemain kita. Dan Indonesia harus bisa memanfaatkan suhu panas yang ada di Myanmar, Bung. Betul, karena memang dengan kualitas dan kapasitas para pemain dari segi fisik ya, VO2 max-nya mereka juga sangat baik, sudah memenuhi standar untuk mampu bermain dengan level yang tinggi. Mereka harus memaksimalkan kecepatannya terutama ketika sudah memasuki sepertiga pertahanan dari lawan. Galloway langsung ke depan. Inilah pelatih Paul Ocon, pelatih yang bisa dibilang sebagai pemain cukup sukses di tubuh Australia, salah satu bintang Australia saat zamannya Mark Viduka juga dan Fieldmark. Ya, usianya masih muda ya, 42 tahun, pernah berbaju untuk Newcastle United ketika itu, dan digadang-gadang menjadi seorang pelatih muda yang memang punya potensi dan kapasitas. Galloway akan lakukan lemparan ke dalam. De Silva. Ada Galloway. Gligor. Lebar dia ke kiri, ada Woodcock. Masih Woodcock. Joshua. Lebar dia ke kanan. Ada Brady. Umpan silang berbahaya. Umpan-umpan seperti ini memang harus diantisipasi. Hampir saja tercuri oleh Brandon Borello, Bung. Ya, tempo ya, timingnya juga sebenarnya sudah sangat tepat. Tapi kembali ya, bagaimana keberanian dari seorang Raffi Murdianto kembali mengantisipasi, reading the game-nya sangat baik, mencoba untuk menggagalkan sebuah trupas atau bola-bola silang yang dilakukan oleh para pemain Australia. Dinan Javier. Ada Woodcock, dibuang kembali oleh Juni Antara. Lemparan ke dalam saja buat Australia. Woodcock akan lakukan lemparan ke dalam. Nampak terjadi salah pengertian di antara pemain Australia. Ada Hargianto tadi, Ilhamuddin, dan Samuyama Pranata. Evan Dimas Darmono, kapten ke-11. Ke kanan dia ada Dinan Javier. Kontrol dan passing para pemain Indonesia jauh lebih baik dibanding pada pertandingan pertama, Bung. Betul. Kemudian ketenangan ya, mereka sudah berani untuk lepas dari tekanan, kemudian juga mereka mencoba untuk bangkit. Tapi kembali, ketika masuk sepertiga pertahanan Australia, Bung, masih selalu kesulitan, tidak begitu banyak variasi, terutama Evan Dimas dan Muklisning Hadi. Belum menemukan formula yang tepat untuk menerobos jantung pertahanan, Bung. Ya, beberapa kali bola-bola trupasnya memang selalu mudah untuk diantisipasi oleh para pemain lini belakang dari Australia. Fatur Rahman masuk kotak penalti. Fatur Rahman, Ilhamuddin Armain, masih Ilham disergap tadi nampaknya oleh nomor punggung 6 Gligor, kapten ke-11. Sebuah akselerasi dan kerjasama yang sangat cantik dari para pemain Indonesia. Kembali Juni Antara, Hargianto, ada Evan Dimas Darmono. Meningkatkan tempo permainan para Indonesia. Muklis Hadining, masih Muklis. Siapa yang akan diberikan? Masih Muklis Hadining, terlalu lama. Evan Dimas, ke kiri dia, ada Paulo Sitanggang, terlepas nampaknya
dari sergapan nomor punggung 16 Brown Jordan. Masih Brown Jordan. Untung saja tidak cermat tadi para pemain Australia. Ada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas langsung ke depan. Ada Ilhamuddin Armain. Ada Sainan Dekunya tadi. Berhasil dipatahkan para pemain Australia. Ya, ini berbahaya, Bung, ketika para pemain Indonesia, Paulus Sitanggang, mampu menciptakan peluang, tapi tidak mampu untuk mengambil satu keputusan. Bola mampu direbut oleh para pemain Australia dan serangan balik. Masih terlalu monoton para maksudnya striker Indonesia Muklis Sadini. Iya, pergerakan tanpa. Mudah Ya, dibaca. betul. Kemudian permainan 1-2-nya juga begitu tanggung ya. Evan Dimas sudah menunggu untuk bisa menerima umpan, tapi kembali lagi selalu gagal atau kehilangan momentum. Sedikit kebingungan. Ya, masuk sepertiga area pertahanan Australia. Tidak ada keputusan, tidak ada decision yang harus dilakukan oleh Ilhamuddin, kemudian juga Dinan Yadian Javier. Berapa kali selalu mengalami kesulitan dan terlalu lama memegang bola. Galloway, bek kanan Australia. Lemparan ke dalam buat Australia namanya Galloway. Ada Shannon Brady. Masih Brady berhasil diawasi dengan sangat cantik tadi oleh Muhammad Fatur Rahman. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Inilah penjaga gawang Raffi Murdianto. Satu menit lagi di waktu normal. Pertandingan akan segera berakhir. Bagus sekali Muklis Hadining. Dinan Javier, masih Dinan. Ada Hargianto, melebar dia ke kanan. Bagus sekali ada Dinan Javier. Oh, Ilhamuddin bertukar posisi. Ilhamuddin Armain, masih Ilham. Shooting tadi, berhasil dipadang oleh Sainan Dekunya. Sedikit ada variasi dengan Keberanian posisi ya. Keberanian dari Ilhamuddin tidak hanya melakukan penetrasi, tapi sedikit bolanya dijauhkan dari lawan untuk dia mendapatkan celah melakukan syuting. Tapi sayang, syutingnya masih begitu lemah. Ya, diperlukan ya pemain-pemain yang pintar seperti Ilham. Bagaimana ketika terjadi kebuntuan, dia mencoba untuk berpikir bagaimana memaksimalkan peluang yang dia miliki untuk bisa memberikan hasil yang sangat maksimal. Putu gede, ada Hargianto. Kurang cermat tadi Dinan Javier untuk mengontrol bola. Gligor tadi kepada Joshua Sotiro. De Silva, ada Burgess, masih Burgess, De Silva, Sainan Dekunya, kapten kesebelasan Gligor, Christopher Gligor, langsung dia ke kiri, masuk dia kepada Joshua Sotiro, namun tidak ada rekan dari para pemain Australia yang ada di posisi di mana Gligor tadi memberikan umpan lemparan ke dalam buat Indonesia. Juni Antara, Putu gede, langsung dia ke depan. Ada Dinan Javier, masuk kepada Paulus Sitanggang, berhasil dikuasai para pemain Australia. Sainan Dekunya, bagus sekali Dekunya. Brown Jordan, ada Sam Brady, berbahaya. Masih Brown Jordan, shooting. Untung dan beruntung. Walaupun cukup bebas dia, Bung, untuk membawa bola dengan sangat-sangat leluasa. Iya, kembali ya, Fatur Rahman harus sigap ketika mau mengintercept para pemain dari Australia. Karena dengan begitu kesalahan yang dilakukan oleh Fatur Rahman, dia tidak bisa mengantisipasi dengan baik dan sedikit longgar untuk lini pertahanan dari timnas Garuda Muda. Masih 0-0 Indonesia Australia. Pada babak penyisihan maksudnya putaran final AFC Cup Under-19 di Myanmar 2014. Argianto ke kanan dia pada Putu gede. Langsung ke depan. Terlalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola. Ya, screeningnya tidak begitu baik ya yang dilakukan oleh Muklis Ning ya. Dinan Javier. Indonesia melakukan lemparan ke dalam Putu gede. Siapa yang akan diberikan? Ada Dinan Javier.
terlepas dengan cukup mudah nampaknya untuk kehilangan bola para pemain Indonesia. Nampaknya para pemain Australia pun lihat saja Bung, sudah mulai agak ya dari tempo permainan pun sebenarnya mereka juga tidak memainkan tempo yang begitu cepat. Mereka hanya memainkan possession ball, betul, ball possession yang sangat-sangat baik, lebih matang. Kemudian sesekali mencoba untuk melakukan bola-bola terupas yang selalu membahayakan gawang Raffi Murdianto. Nampaknya mereka pun ingin menghemat tenaga Bung, untuk tidak memproduksi banyak keringat yang keluar di pertandingan ini. Ya, hanya Gligor ya yang sering melakukan penetrasi, melakukan untuk membuka ruang pertahanan dari Garuda Muda, walaupun itu memang hanya sesekali. Evan Dimas Darmono, Samuyama Pranata, kembali dia pada Evan Dimas. Putu Gede ke depan langsung ada Ilhamuddin Armain, masih Ilham. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Gligor terhadap Ilhamuddin Armain. Evan Dimas Darmono, Paulo Sitanggang, bagus sekali kerjasama di antara dua pemain. Ada Fatur Rahman, masih Fatur Rahman, Dinan Javier. Terlalu mudah kehilangan Bung striker Indonesia. Ya, terlebih Dinan ya, hampir setiap menguasai bola selalu kalah duel. Kemudian juga koordinasi kontrolnya pun juga masih jauh dari kaki. Muklis Hadining, masih Muklis. Sudah kepada Dinan Javier, namun sayang bola tadi terlepas. Dengan format permainan seperti ini, seharusnya striker bisa menjadi tembok yang kuat Bung. Betul, apalagi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Ilham ya. Beberapa kali dia mencoba untuk melakukan penetrasi dari sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Ketika mempunyai tipikal target man, itu sangat luar biasa. Ada sound berbahaya, Joshua, shooting dari Joshua, untung saja masih bisa dihalangi oleh Sahrul Kurniawan. Inilah Joshua Sotiro. Ya, peluang yang pertama ya yang dimiliki oleh Joshua Sotiro. Kembali Putu Gede selama ini memang sangat baik dalam bertahan dan jarang sekali untuk membantu melakukan overlapping. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Masih imbang 0-0 Indonesia Australia. Woodcock, masih Woodcock. Membentur tadi Ilhamuddin. Masih Woodcock. Ada Joshua. Kembali lemparan ke dalam buat Australia. Nampaknya Australia masih cukup beruntung karena mendapatkan kembali lemparan ke dalam. Namun sekarang giliran Indonesia untuk mendapatkan lemparan ke dalam. Putu Gede langsung depan kepada Ilhamuddin. Masih Ilham. Bukan sebuah pelanggaran. Hargianto, ada Evan Dimas. Evan Dimas. Masih Evan. Siapa yang akan diberikan? Muklis Hadining. Masih Muklis. Dinan Javier. Hargianto. Masih Hargianto. Paulo Sitanggang. Melebar ke kiri, ada Muhammad Fatur Rahman. Masih Fatur Rahman. Tidak ada variasi Bung. Ya, itu yang saya katakan ya. Lalu monoton, kemudian juga hanya mengandalkan kecepatan dari Ilhamuddin, kemudian juga Dinan Javier. Paulo Sitanggang, syuting langsung. Tentu mudah buat penjaga gawang Jordan Turtel yang mempunyai postur cukup tinggi atau sangat tinggi Bung. Ya, menarik tadi ya, insting keberanian yang dilakukan oleh Paulo Sitanggang. Walaupun bukan dengan kekuatan kaki kirinya, dia mampu melakukan bola placing, tapi dengan sangat mudah Jordan Turtel mengantisipasi atau menangkap bola yang disuting oleh Paulo Sitanggang. Dan pemirsa, baru saja tadi wasit Abdurrahman Abdur dari Qatar membunyikan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak pertama. Dan pemirsa, skor